Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Izin bertanya, ini tentang murka dan ujian Allah. Bagaimana kita cara membedakan bahwasanya itu adalah ujian dari Allah atau murka dari Allah? Mengingat sekarang banyaknya orang-orang yang menganggap bahwasanya ibadah mereka itu merupakan ibadah yang terbaik dari hatinya. Sekian, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jawab pertanyaannya tadi dari Mamasnya, bagaimana bedanya ujian dengan murka. Nah, jadi kembali ke lughat, ke bahasa. Jadi kalau kita lihat di sini di banyak keterangan, apalagi dari Sahih Muslim, dari Sahih Bukhari, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau-beliau itu pun hampir mirip dengan yang dikatakan lughat bahasa. Kalau di kita ada bahasa Jawa, ada bahasa Arab, ada bahasa Turki, bahasa Inggris, dan masih banyak bahasa. Rata-rata kalau orang Jawa adalah bersumber dari Indonesia. Dan kalau Arab rata-rata dari kalangan orang-orang Arab. Itu pun sama, yang banyak memakai bahasa Jawa rata-rata mayoritas orang Jawa. Yang banyak berbahasa Jawa adalah mayoritas orang-orang Arab. Itu bahasa Arab, bahasa Jawa orang Jawa. Orang Jawa pun bisa untuk belajar berbahasa Arab, tapi semua itu butuh proses, butuh pembelajaran, butuh sinau kayak wong Jawa. Sama dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu antara ujian, bagaimana membedakan ujian itu cobaan atau apa itu murka. Itu tidak jauh berbeda dengan kata kunci bahasa. Karena apa? Jelas-jelas Allah menjadikan insan, menjadikan makhluk, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan, Allah tidak membuat jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi bagaimana maksudnya? Ya jelas, kalau kita gali lagi, emang semua hampir sama, mirip. Ini ujian, saya kesandung, saya jatuh, saya terkena masalah keluarga, ini ujian atau ini murkanya Allah. Pasti kita akan bingung. Bahkan semua akan bingung. Insya Allah di sini akan kita jelaskan berdasarkan sumber-sumber yang ada, yang sudah saya katakan tadi, dari Sahih Bukhari ada, dari Sahih Muslim ada, dari Imam Ghazali pun dengan berbeda-bedanya pendapat, tapi satu tujuan. Bahasa pun sama. Kita berbeda bahasa. Ada iya, ada iyo, ada naam kalau bahasa Arab. Tapi tujuannya sama. Apa? Iya. Itu. Naam, iyo, nggih. Tapi tujuannya sama. Paham ya? Tujuannya sama. Sama Allah memberikan dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Apa maksudnya? Jadi jelas Allah akan memberi banyak ujian, banyak cobaan yang dikehendakinya bagi dia, makhluknya Allah, terutama hambanya Allah yang bernamakan manusia. Itu adalah sebuah ujian dan cobaan buat orang-orang yang ahli ibadah. Walaupun bukan orang ahli ibadah, tapi orang yang ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah dalam artian apa? Mereka melakukan sholat 5 waktu, kewajiban yang diperintahkan Allah. Mereka menunaikan puasa, mereka menunaikan zakat. Bahkan mereka sudah penuhi kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Barang haram semua sudah tidak dilakukan. Nah itu sekali mereka mendapatkan dari Allah entah kekurangan dalam hidupnya, entah ekonominya sangatlah minim. Nah itu satu poin itu bisa kita katakan
dan banyak dinukil oleh para imam-imam itu adalah satu ujian. Karena Allah menguji orang-orang yang beriman dan bertakwa agar mereka belajar untuk bersabar dan untuk menambah keimanan dan ketakwaan mereka. Siapa? Manusia. Nah, itu sudah dengan bahasa yang berbeda tapi satu tujuan. Nah, ini beda bahasa juga. Makanya itu termasuk ujian. Satu poin ujian yang Allah berikan untuk orang-orang yang Allah sayangi, yang cintai, berarti orang yang bertakwa kepada Allah. Ujian, cobaan mirip saja. Apapun itu, misalnya seorang ulama, seorang alim, tiba-tiba kecelakaan di tengah jalan, ini mohon maaf, ya, nauzubillah min zalik. Ini mobilnya tergeliur, motornya tergelincir, sampai jatuh, akhirnya sakit, ya kan gitu, ya. Dan dia tidak langsung mati, tapi dirawat di rumah sakit. Apakah itu siksaan? Apakah itu ujian? Nah, itu salah satu ujian untuk mereka yang benar-benar alim. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikasih gelinciran sama Allah. Dikala aku mengujimu, mencobamu dengan keadaan sakit, apakah kamu masih kuat untuk beribadah kepadaku? Dan apakah kamu masih bisa berpuasa untukku? Terutama puasa, wajib puasa Ramadan. Itu sebuah ujian. Kalau mereka masih kuat, nah itulah yang disebutkan Imam Ghazali di dalam kitabnya, maka merekalah yang akan menambah iman dan takwanya jika mereka kuat di dalam ibadahnya. Sama dengan orang yang bertakwa, beribadah, tapi diuji sama Allah, dikasih kemiskinan sama Allah, itu ujian. Seberapa dia menikmati kemiskinannya di dalam dia mencintai ibadahnya, mencintai Tuhannya, apakah masih kuat, apakah dia akan putus asa. Itu ya, itu salah satu ujian. Itu karena kembali ke ayat tadi, Allah menjadikan manusia itu tidak lain hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah otomatis, banyak contoh yang lain. Masih banyak perumpamaan yang lain, contoh yang lain. Bahkan diterangkan oleh imam-imam yang lain banyak. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, jika seorang hamba yang ahli ibadah itu akan suka ataupun tambah senang kalau menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan menantang iman dan takwa mereka. Gak apa-apa ya Allah, aku sampan uji, sampan coba, apapun itu. Insya Allah aku akan tegar, teguh menghadapi semua itu atas ridhomu dan kekuatanmu. Apa? La haula wala quwata illa billahil alil azim. Maka kekuatan yang kau berikan kepadaku, insya Allah akan aku hadapi masalah yang engkau berikan kepadaku pula. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu ujian atau cobaan. Masih banyak contoh yang lain. Tapi apakah berbeda dengan apa tadi? Murka. Nah, murkanya Allah itu hampir sama walaupun beda. Murka itu adalah ghadab. Ghadabun itu adalah kemarahan. Nah, kalau Allah sudah marah, siapa sih mereka orang yang akan banyak dan sering mendapat kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab juga banyak. Allah akan memberikan murkanya kepada mereka yang banyak melanggar ataupun tidak beriman dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bilang beda, ya harus beda. Harus beda. Karena apa? Kembali lagi, murkanya Allah hanya untuk orang-orang yang Allah benci. Contoh, seorang bos besar, ada punya kuli, kerja ikut bosnya. Lihatlah di situ, pasti ada tangan kanan, pasti ada tangan kiri misalnya, ada kaki kiri, ada kaki kanan. Bahkan banyak anak buah, pasti ada satu dua yang disenangi, satu dua yang dicintai, tapi di situ juga ada pasti anak buah, satu dua yang dibenci oleh bosnya. Nah itu, nanti
Di situ pun sama seperti tadi, yang baik pun akan diuji sama bosnya. Lah yang buruk, yang tidak menurut dengan bosnya, itu pasti lama-lama bosnya akan murka kepada. Setelah mereka murka, apa yang terjadi? Allah akan menurunkan musibah. Dalam artian Allah akan memberi azab. Nah, makanya kalau sampai tanya lagi, terus sekarang sakitnya, misalnya sakitnya orang yang bertakwa dengan sakitnya orang yang berdosa, itu mirip, sebenarnya sama tapi beda. Itu bisa dipahami ya. Jadi kembali lagi orang yang sakitnya dalam keadaan takwa, dalam keadaan iman, itu tuh tadi. Allah akan menguji sakitnya karena Allah akan menambahi, jika dia kuat Allah akan menambahi rasa cintanya Allah untuk si orang yang diuji. Tapi sebaliknya, ujian, bukan ujian, sebaliknya. Sakit yang diberikan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak ibadah. Dalam artian, mohon maaf, orang kafir misalnya, jatuh sakit. Itu udah bukan ujian. Tapi itu murka. Diturunkan sebagai musibah agar apa? Agar mereka ingat kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kadang kita berpikir, bahkan mohon maaf kembali lagi orang kafir pun berpikir sebenarnya dia Islam tapi nggak melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib. Dan dia nggak melaksanakan satu pun sholat 5 waktu ndak, ibadah puasa Ramadan dari kecil sampai umur 40 tahun ndak pernah merasakan, ndak pernah menjalankan puasa Ramadan, dan zakat pun mereka ndak, dengan alasan saya aja masih kekurangan, saya aja butuh dizakatin, masa iya saya akan zakat. Nah, itu kan orang yang keadaan kafir selalu dalam kebodohan. Dia nggak mau belajar tapi dia mau bertahan. Tapi dia tetap mau hidup seolah-olah hidup mereka pengen merasakan nikmatnya kehidupan. Pikiran dia apa? Sama, ini adalah ujian. Oh bukan. Itu bukan ujian, itu adalah sebuah khotob kemurkaan Allah Subhanahu wa taala agar mereka ingat kepada Allah dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sudah diberikan murka, sebuah teguran oleh Allah, tapi dia masih tidak ingat dan tidak bertobat kepada Allah, maka akan turunlah sebuah musibah. Itu pasti. Kalau sudah musibah, turun lagi sebuah laknat. Nah, jadi seperti itu. Kalau tafsiran dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan Imam Ghazali, bahkan Syekh Ibnu Athaillah pun sama. Walaupun sama-sama sakit, walaupun sama-sama miskin, walaupun sama-sama dalam kesulitan, walaupun sama-sama dalam kehancuran, tapi mereka punya perbedaan. Apa yang membedakan? Kembali lagi, bukan derajat, bukan pangkat, bukan titel, bukan masalah harga diri kita orang kaya, orang miskin. Tidak ada perbedaan. Kalau itu sama, tapi yang membedakan antara kita dengan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dan keimanan. Nah, ini harus dipahami. Wallahu alam bisawab. Kalau ada itu semua adalah Allah yang lebih tahu. Ini hanya penjabaran apa yang saya pahami. Jadi kurang lebihnya di situ. Itulah ujian, itulah murka. Jadi jangan disebut, wah ini saya udah nggak pernah ibadah, saya Islam KTP, tapi nggak pernah sholat, tapi nggak pernah zakat, tapi nggak pernah puasa. Saya lagi diuji sama Allah dari tahun ke tahun, 1 tahun, 5 tahun lamanya, 6 tahun. Saya masih miskin. Saya yakin ini diuji sama Allah. Dia bisa menyebut kata-kata Allah di dalam lisannya, lewat sebuah lisannya. Tapi dia nggak bisa menyebut nama Allah di dalam hatinya. Karena apa? Di hatinya adalah tertanam sifat yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nuwun sewu, mohon maaf, semua orang bisa. Siapapun bisa ngomong Allah. Siapapun bisa ngomong Tuhan kami adalah Allah. Walaupun itu orang kafir. Walaupun itu di luar Islam. Pasti coba kata Allah. Allah. Semua bisa. Tapi belum tentu Allah itu
benar-benar diingat di dalam hatinya. Kecuali siapa? Orang-orang yang iman dan bertakwa. Kembali ingat, wa ma khalaqtal jinna insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtal jin, Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi tetap ada perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang dan bertakwa.